Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cas Iman. Untuk cerita kali ini kita akan membawakan cerita yang berjudul Rumah Kosong di Ujung Jalan. Konon katanya tidak ada seorang pun warga yang berani mendekati rumah ini. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jika sudah, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang sunyi, terdapat sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan berbatu. Rumah itu dikelilingi oleh semak belukar yang tumbuh liar, dengan pagar kayu yang sebagian besar sudah lapuk. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan rumah itu ada, tetapi semua warga desa sepakat bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang mengerikan. Cerita dimulai ketika seorang pemuda bernama Raka, yang baru pindah ke desa tersebut, mendengar desas-desus tentang rumah itu. Raka bukanlah orang yang percaya tahayul. Baginya, cerita tentang rumah kosong hanyalah bumbu untuk membuat hidup di desa terasa lebih hidup. Namun, ketika ia mendengar seorang bocah berkata, malam kemarin aku melihat seseorang berdiri di jendela lantai 2. Rasa penasaran mulai merayapi pikirannya. Suatu malam, Raka yang sedang duduk di depan rumahnya melihat lampu rumah kosong itu berkedip-kedip. Jantungnya berdegup, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun, ketika lampu itu mati sepenuhnya, ia mendengar suara langkah kaki pelan di jalan. Ia menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapapun. Keberaniannya memuncak. Ia memutuskan untuk mengungkap misteri rumah itu sendiri. Dengan senter di tangan dan jaket tebal untuk melawan dinginnya malam, ia berjalan menuju rumah kosong itu. Suara gesekan daun dan angin yang berdesir membuat suasana semakin mencekam. Saat ia tiba di depan pagar, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang mengawasinya dari balik jendela. Raka membuka pagar yang berderit keras. Ia melangkah masuk ke halaman yang dipenuhi rumput liar. Di depan pintu rumah, ia menemukan sebuah papan kayu bertuliskan, "Pergi sebelum terlambat." Papan itu terlihat baru, meski rumah itu jelas sudah tua dan tak terawat. Merasa tertantang, Raka mengabaikan peringatan itu. Ia mendorong pintu kayu yang berat dan masuk ke dalam. Di dalam, suasananya lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Bau kayu lapuk bercampur dengan aroma yang tak ia kenali, seperti bau besi yang karatan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh senter kecil yang ia bawa. Dindingnya dipenuhi coretan-coretan aneh, seperti simbol yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan seperti seseorang berbisik, kenapa kau datang?" Raka membeku. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Nafasnya mulai memburu, namun rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Ia melangkah lebih jauh ke dalam rumah, menuju tangga yang mengarah ke lantai 2. Setiap langkahnya diiringi oleh bunyi kayu yang berderak. Saat ia sampai di lantai atas, ia melihat pintu salah satu kamar sedikit terbuka. Cahaya samar keluar dari celah pintu itu. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu tersebut. Di dalam, ia melihat sebuah kamar yang tampak seperti baru digunakan. Ada meja kecil dengan lilin yang masih menyala, cangkir teh dengan uap yang masih mengepul, dan sebuah foto tua yang diletakkan di atas meja. Foto itu menggambarkan sebuah keluarga, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan kecil. Namun, yang membuat bulu kuduk Raka merinding adalah wajah mereka yang tampak kabur, seperti sengaja dihapus. Tiba-tiba, lilin itu padam dengan sendirinya, dan kamar itu menjadi gelap gulita. Raka
Raka merasa udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Saat ia mencoba keluar dari kamar itu, pintu menutup dengan keras. Ia panik dan mencoba membukanya, tetapi pintu itu terkunci. Dari sudut ruangan, ia melihat sesuatu bergerak. Sosok hitam dengan mata merah menyala muncul perlahan. Sosok itu menatap Raka dengan tatapan penuh kebencian. Ia tidak bisa bergerak, seperti tubuhnya terpaku di tempat. Sosok itu berbisik, "Kau tidak seharusnya ada di sini." Dalam kepanikan, Raka berteriak sekeras-kerasnya, tetapi suaranya seperti tenggelam dalam keheningan rumah itu. Sosok tersebut mendekat, dan Raka merasa tubuhnya menjadi semakin berat. Ia terjatuh ke lantai, matanya perlahan tertutup. Ketika ia sadar, ia sudah berada di luar rumah, tepat di depan pagarnya. Tidak ada tanda-tanda ia pernah masuk ke dalam rumah itu, kecuali senter yang ia bawa kini sudah rusak. Raka kembali ke rumahnya dengan tubuh gemetar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika ia membuka jaketnya, ia menemukan sebuah foto di sakunya. Itu adalah foto keluarga yang ia lihat di kamar tadi, tetapi kini wajah mereka terlihat jelas, dan salah satu dari mereka, anak perempuan kecil, tampak tersenyum kepadanya. Keesokan harinya, Raka mendengar kabar dari warga desa bahwa seseorang pernah masuk ke rumah itu bertahun-tahun lalu dan tidak pernah keluar. Kini, Raka tahu mengapa mereka tidak pernah berani mendekati rumah kosong di ujung jalan itu. Ia pun bersumpah tidak akan pernah melewati jalan itu lagi, meskipun rasa penasaran tetap menghantuinya. Tapi di malam-malam tertentu, ia masih merasakan tatapan dingin dari jendela lantai 2 rumah itu, seolah-olah seseorang terus mengawasinya.